Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi interVLAN routing. InterVLAN routing adalah menghubungkan antar IP network yang berbeda. Kita langsung saja coba konfigurasi. Kita klik router paling kanan, kemudian kita hubungan router sama switch. Lalu kita akan mengkonfigurasi interVLAN-nya seperti ini. Kita masuk ke router, terus ke menu CLI, kita no, kemudian kita masuk ke privilege, lalu masuk ke konfigurasi global, lalu kita ketikkan interface FA 0/0. Bisa dilihat di sini bahwa interface-nya 0/0. Kita enter. Ini kan masih merah, berarti belum menyala. Kita akan menyalakan router ini. Kita ketikkan no SH, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa routernya sudah menyala. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu kita ketikkan IP address 192.168.1.1. Lalu kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita coba lihat apakah IP-nya sudah terganti atau sudah ada IP-nya. Bisa dilihat di sini bahwa interface FA 0/0 sudah ada IP-nya. Kemudian kita exit. Nah, tadi kan kita konfigurasi yang VLAN 1. Sekarang kita konfigurasi pada VLAN 2. Kita ketikkan interface FA 0/0.10. Nah, titik 10 itu kita membuat sub interface pada FA 0/0. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation .1q, lalu 10. Komen ini artinya pada interface FA 0/0.10 akan dimasukkan pada VLAN 10. Lalu kita enter. Kemudian kita masukkan IP-nya. Kita ketikkan IP address 192.168.10.1, dan subnet masknya adalah 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita lihat apakah IP-nya sudah ada. Kita ketikkan to show IP interface brief, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa interface FA 0/0.10 atau VLAN 10 IP-nya sudah terganti. Lalu kita exit. Kemudian kita akan mengkonfigurasi yang VLAN 20. Kita ketikkan interface FA 0/0.20. Kemudian kita ketikkan encapsulation .1q 20, lalu enter. Kemudian kita isikan IP-nya. Kita ketikkan IP address 192.168.20.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita lihat apakah IP-nya sudah ada. Kita ketikkan do show IP
interface brief. Kita enter. Bisa dilihat di sini bahwa interface FA0/0.20 atau VLAN 20 sudah ada. Kita coba masukkan IP gateway-nya. Yang ini kita ganti 20. Kita masukkan IP gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Kita kopikan, lalu kita close. Kita masukkan lagi pada PC 1. Kita pastekan, kita masukkan lagi, dan kita isikan juga gateway pada PC VLAN 20. Ini ganti 20. Kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Kita kopikan, kita close, kita ke PC 4, kita ganti juga gateway-nya, kita pastekan, kita close, kita masukkan lagi IP gateway-nya, kita close. Setelah itu kita akan coba menerangkan pada interface FA09. Kita masuk ke switch, lalu kita ke privilege, kita masuk ke mode konfigurasi global, kemudian kita ketikkan interface FA0/9, lalu kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Kita close, lalu kita coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 3. Awal-awal pasti valid. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 5, dan yang kedua pasti sukses. Setelah ini kita akan belajar tentang konfigurasi DHCP server pada router. Tadi kita akan memakai IP static. Setelah ini kita akan coba memakai IP DHCP. Kita langsung saja pada caranya. Pertama, kita masuk ke router, lalu kita ke CLI, lalu kita masuk ke mode privilege, lalu ke konfigurasi global. Kemudian kita ketikkan IP DHCP pool. Nah, di sini kita ketikkan VLAN 10 atau bisa sesuaikan nama yang kalian inginkan. Tapi kita coba saja pakai VLAN 10. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan network 192.168.10.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan default router yaitu 192.168.10.1. Itu adalah gateway-nya. Kemudian kita ketikkan DNS server. Kita pakai IP Google yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita exit, lalu kita konfigurasi pada VLAN 20. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Kita enter. Kemudian kita ketikkan network
192.168.20.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita isikan gateway-nya, kita ketikkan default router 192.168.20.1, kemudian kita isikan DNS servernya yaitu 8.8.8.8, kemudian kita exit. Lalu kita setting pada VLAN 1, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 1, lalu enter. Kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kita enter. Kemudian kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.1.1, lalu enter. Kemudian kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8, lalu kita enter. Kemudian kita exit. Kita masuk pada PC 7, kita ke desktop, IP configuration, kita klik DHCP, maka akan otomatis terisi IP-nya dan subnet masknya juga sama gateway-nya. Kita coba lagi pada PC 8, kita klik DHCP, nah itu berhasil. Kita coba pada VLAN 20 pada PC 8, kita IP configuration, kita klik DHCP, nah sudah berhasil. Kita coba pada PC 10, kita pergi desktop, IP configuration, kita klik DHCP, bisa dilihat berhasil juga. Setelah ini kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Pada kali ini kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Bisa dilihat pada switch yang pada ruangan ini adalah switch layer 2 dan switch yang ini adalah switch layer 3. Untuk switch yang pada ruangan ini tipenya adalah 2960, sedangkan pada switch yang di luar ruangan ini tipenya yaitu 3560. Bisa dilihat bahwa pada angka paling depan di sini yaitu 2, artinya 2 layer, sedangkan pada switch ini yaitu angka depannya 3, artinya 3 layer. Jadi bedanya yaitu pada switch layer 2 dia hanya bisa mengirimkan pada sesama network. Misalnya dari PC 12 mengirimkan paket pada PC 15 maka tidak bisa. Sedangkan yang switch layer 3 ini dia bisa mengirimkan paket walaupun beda networknya. Sedangkan pada switch layer 2 jika dia ingin mengirimkan paket pada yang beda networknya, dia membutuhkan router. Sedangkan switch layer 3 dia tidak membutuhkan router untuk mengirimkan paket pada IP network yang berbeda. Setelah ini kita akan belajar tentang konfigurasi switch virtual interface. Pertama kita tambahkan 2 PC, kita pergi ke device, lalu pilih PC, kita tambahkan PC-nya. Setelah itu kita hubungkan PC-nya dengan switch menggunakan kabel otomatis. Kita hubungkan. Setelah itu kita konfigurasi PC-nya, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.55. Subnet masknya seperti ini. Kita close, lalu kita konfigurasikan PC satunya lagi. Kita masuk ke IP configuration, kita isikan IP-nya yaitu 192.168.20.1.
20.55. Lalu subnet masknya yaitu seperti ini. Kita close. PC20 adalah VLAN 10 dan PC21 adalah VLAN 20. Kita masuk ke switch, kemudian CLI, kita masuk ke privilege, kemudian kita masuk ke konfigurasi global, kemudian kita masuk ke VLAN 10, lalu kita kasih nama VLAN-nya yaitu programming. Kemudian kita keluar, lalu kita ketikkan VLAN 20, kita kasih nama yaitu marketing. Kemudian kita keluar, setelah itu kita ketikkan interface FA0/2, lalu kita ketikkan switch port mode akses, kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 10, kita exit. Kita ketikkan interface FA0/3, kemudian kita ketikkan switch port mode akses, lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 20, kemudian kita exit. Kita coba lihat apakah VLAN 10 dan 20 sudah ada interface-nya. Kita ketikkan do show VLAN brief, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 sudah memiliki interface yang tadi kita konfigurasikan. Kemudian kita ketikkan interface VLAN 10, lalu kita isikan IP-nya yaitu IP address 192.168.10.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita exit. Kemudian kita ke interface VLAN 20, kita masukkan IP-nya, kita ketikkan IP address 192.168.20.1, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kita enter. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke VLAN 1, kita enter. Kita masukkan IP VLAN 1 yaitu IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian exit. Kita coba lihat apakah IP VLAN 10, 20, dan 1 sudah ada. Kita ketikkan to show IP interface brief, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa IP pada VLAN 1, 10, dan 20 sudah ada. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN 1 ada tulisan administratively down, artinya belum menyala. Kita nyalakan, yaitu kita ketikkan interface VLAN
lalu enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Kita coba lihat lagi, kita ketikkan pertama exit dulu, kita ketikkan do show IP interface brief, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN 1 sudah aktif. Jadi begitulah cara konfigurasi switch virtual interface. Setelah ini kita akan belajar tentang konfigurasi IP address dan pengujian SFI. Tadi kan pada kedua PC tersebut belum dikasih IP gateway-nya. Sekarang kita kasih IP gateway-nya. Kita masuk ke IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 yang VLAN 10. Kita masukkan yang PC VLAN 20 yaitu IP gateway-nya adalah 192.168.20.1. Kita close. Kemudian pada ruangan yang ketiga kita kasih IP gateway-nya pada komputer VLAN 20. Itu seperti ini, kita close. Pada VLAN 10 juga kita kasih IP-nya yaitu 192.168.10.1. Setelah itu kita coba kirimkan paket dari PC 20 ke PC 15. Bisa dilihat di sini pasti pertama-tama valid. Kita coba lagi, valid juga. Jadi kenapa ini masih valid? Ternyata switch yang layer 3 ini masih switch layer 2. Kita coba lihat, kita ketikkan exit dulu. Kemudian kita ketikkan show IP router. Bisa dilihat di sini bahwa ada tulisan ICMP redirect charge is empty. Artinya pada switch multi layer 3 atau switch layer 3 masih layer 2. Dan untuk mengaktifkan multi layer 3 kita masuk ke konfigurasi global dulu. Lalu kita ketikkan IP routing, lalu enter. Kemudian kita coba lihat apakah sudah aktif. Kita ketikkan do show IP router. Bisa dilihat di sini bahwa switch multi layer 3 sudah aktif. Kita coba kirimkan paket. Kita delete dulu. Kita coba kirimkan paket lagi dari PC 20 ke PC 15. Pertama valid. Kita coba lagi dan sukses. Kita coba pada VLAN 20, kita PC 21 ke PC 12. Pertama valid. Kita coba lagi dan berhasil. Setelah ini kita akan belajar tentang DHCP server pada MLS atau multi-layer switch. Kita langsung saja coba konfigurasi DHCP pada multi-layer switch. Kita ketikkan IP DHCP
pool, misalkan namanya VLAN 10, lalu enter. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. kemudian kita masukkan gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. kemudian kita ketikkan DNS server atau masukkan DNS servernya, yaitu 8.8.8.8. kemudian kita exit, dan itulah IP DHCP pada VLAN 10. Kita coba buat lagi untuk VLAN 20. Kita ketikkan IP DHCP full, kita kasih nama VLAN 20, lalu enter. Kita kasih networknya yaitu 192.168.20.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu DNS gateway-nya yaitu 192.168.20.1, kemudian DNS servernya yaitu 8.8.8.8. lalu kita exit. Kita buat lagi untuk VLAN 1. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 1, lalu enter. Kemudian kita kasih networknya yaitu 192.168.1.1.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu gateway-nya yaitu 192.168.1.1, lalu enter. Kemudian DNS servernya yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Kemudian kita exit. Untuk membuktikan apakah kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP, kita masuk ke PC20, kita masuk ke desktop, lalu klik DHCP. Bisa dilihat di sini bahwa berhasil. Kita ke PC1 nya lagi, masuk ke desktop, lalu IP configuration, kita klik DHCP. Bisa dilihat bahwa di sini berhasil. Kita coba pada PC ruangan ketiga, kita masuk ke PC12, kita klik DHCP. Apakah ternyata berhasil. Kita coba lagi pada VLAN 20, kita klik DHCP, ternyata berhasil. Setelah ini saya akan membuat soal VLAN dan kalian akan menjawabnya. Langsung saja kita buat. Pertama kita masukkan router, kita pilih router yang paling kanan, kemudian kita masukkan 3 switch yang paling kiri, kemudian kita masukkan PC, sini 2, lalu di sini 4, kemudian di sini 4, kemudian di sini 2, di sini 2, lalu pada bagian kanan sini 2, di sini 4, di sini 4. Kemudian kita kotaki atau kita beri tanda untuk membagi VLAN-VLAN-nya. Kita kotakin bagian sini, di sini juga, lalu sini, kemudian sini juga,
sini juga, lalu di sini juga, di sini juga, sini juga. Kita close. Kemudian pada komputer bagian sini adalah VLAN 10. Lalu pada komputer bagian sini yaitu VLAN 20. Lalu pada komputer bagian sini VLAN 30. Komputer bagian sini yaitu VLAN 40. Komputer bagian sini yaitu VLAN 50. Mari kita ganti dulu VLAN 50. Kemudian pada komputer bagian sini yaitu VLAN 10. Pada komputer bagian sini yaitu VLAN 20. Kita geser dulu. Kemudian pada komputer bagian sini VLAN 30. Kita geser dulu. Nah, setelah itu kita hubungkan semuanya dengan kabel otomatis. Kita mulai dari router ke switch 1, lalu switch 1 ke switch 0, lalu switch 1 ke switch 2. Kemudian kita hubungkan PC pada VLAN 10 ke switch 0. Kita hubungkan juga pada PC VLAN 20. Kita hubungkan juga ini. Kita gabungkan juga pada VLAN 40. Pada PC ini juga pada VLAN 50 juga. Kita gabungkan ke switch pada tengah. Nah, sudah terhubung semua. Kemudian untuk IP-nya kita bikin di sini. Yang pertama VLAN 10. IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Kemudian VLAN 20 akan memiliki IP 20.20.20.0/24. Lalu VLAN 30 IP-nya 30.30.30.0/24. Lalu VLAN 40 IP-nya 40.40.40.0/24. Dan VLAN 50 IP-nya yaitu 50.50.50.0/24. Jadi begini soalnya. Dan setelah ini kita akan membahas soal-soal ini. Kita langsung saja
Pertama kita akan membuat VLAN yaitu pada router, kemudian kita pergi ke CLI, lalu ketik no, kemudian kita masuk ke privilege, lalu ke konfigurasi global, lalu kita ketikkan interface FA0/0. Bisa dilihat di sini pada FA0/0 adalah interface yang terhubung dengan switchnya. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan routernya. Kita enter. Bisa dilihat di sini bahwa sudah aktif. Kemudian kita exit, lalu kita bikin sub interface dulu, yaitu kita ketikkan interface FA0/0 titik 10, lalu enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation .1q 10, lalu enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu kita ketikkan IP address 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kita sudah membuat sub interface VLAN 10. Sekarang kita buat sub interface VLAN 20. Pertama kita ketikkan interface FA0/0 titik 20, lalu enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation .1q lalu 20, kemudian enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 20.20.20.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita buat lagi sub interface VLAN 30. Kita ketikkan interface FA0/0 titik 30, lalu enter. Kemudian kita encapsulation .1q pasti 30, lalu enter. Kemudian kita isikan IP address-nya yaitu 30.30.30.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita buat lagi sub interface VLAN 40. Kita ketikkan interface FA0/0.40, lalu enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation .1q spasi 40. Kemudian kita isikan IP address-nya yaitu 40.40.40.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kita buat lagi sub interface VLAN 50. Kita ketikkan interface FA0/0.50, lalu enter. Kemudian encapsulation .1q spasi 50, lalu kita isikan IP address-nya yaitu 50.50.50.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita coba lihat apakah IP address-nya sudah ada. Kita ketikkan do show IP interface brief, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa IP address-nya sudah masuk. Dan pada VLAN 1 bisa dilihat di sini bahwa IP address-nya tidak ada, karena kita tidak menggunakan VLAN 1, kita akan menggunakan VLAN 10 sampai 50. Setelah bikin
IP konfigurasinya, kita akan bikin IP DHCP nya, yaitu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, lalu kita masukkan network nya, yaitu 10.10.10.0 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita setting gateway-nya, IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1, lalu enter. Kemudian kita bikin DNS servernya, kita ketikkan DNS server yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Kemudian kita buat lagi untuk IP DHCP pool pada VLAN 20, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20, kemudian kita masukkan networknya yaitu 20.20.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu IP gateway-nya yaitu 20.20.20.1, kemudian kita DNS servernya yaitu 8.8.8, lalu enter. Kita buat lagi IP DHCP pool-nya pada VLAN 30, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 30, lalu enter. Lalu kita masukkan networknya yaitu 30.30.30.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.0, lalu enter. Kemudian kita masukkan IP gateway-nya yaitu 30.30.30.1, lalu enter. Kemudian kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Kemudian kita buat lagi IP DHCP pool pada VLAN 40, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 40, lalu enter. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 40.40.40.0 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan kita masukkan IP gateway-nya yaitu 10.40.10.1, lalu enter. Kemudian kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Kemudian kita exit. Kita buat lagi IP DHCP pool untuk VLAN 50, kemudian kita masukkan networknya yaitu 50.50.50.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian IP gateway-nya yaitu 55.50.50.1, lalu enter. Kemudian kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Kemudian kita exit. Jadi begitulah cara konfigurasi IP DHCP pada router. Setelah ini kita akan konfigurasi pada switch-nya. Kita langsung saja konfigurasi pada switch-nya. Kita masuk pada switch 0, lalu ke CLI, kemudian kita masuk ke privilege, lalu konfigurasi global, kemudian kita buat VLAN-nya dulu yaitu VLAN 10, kemudian enter. Lalu kita buat VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kemudian kita coba lihat apakah kita sudah berhasil membuat VLAN-nya. Bisa dilihat di sini bahwa kita sudah berhasil membuat VLAN-nya. Kita exit, kemudian kita ke switch yang pertama, masuk ke CLI, kita buat juga, kita masuk ke
preview lag, lalu konfigurasi global. Kemudian kita buat VLAN-nya seperti tadi. VLAN 40 dan VLAN 50. Kita exit, kita buat lagi pada switch yang kedua. Kita pergi ke preview lag, lalu konfigurasi global. Kita buat lagi VLAN-nya, VLAN 10, lalu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kita close, lalu kita masuk pada switch port yang bagian tengah yang terhubung dengan router. Memasukkan portnya, kita coba lihat pada PC ini memiliki port 4 dan PC ini memiliki port 5. Kita langsung saja konfigurasinya, kemudian kita exit, lalu kita ketikkan interface rank FA 0/4-5, lalu enter. Kemudian kita switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN. Kita coba lihat interface FA 0/4 dan 5 masuk pada VLAN 40, lalu kita enter. Kemudian kita exit, kita buat lagi, kita ketikkan interface rank FA 0/, kita coba lihat di PC 12 memiliki interface 6 dan PC 13 memiliki interface 7. Kita masukkan yaitu 6-7, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, lalu enter, lalu exit. Bisa dilihat di sini bahwa FA1 menuju ke switch 1, FA2 menuju ke switch 0, dan FA3 menuju ke switch kedua. Kita akan coba mengkonfigurasinya. Kita ketikkan interface range FA 0/1-3, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Kita exit, kemudian kita coba lihat apakah mode terangnya sudah aktif. Kita ketikkan do show interface terang, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa FA1-3 sudah menjadi mode terang. Kita close, kemudian kita konfigurasi pada switch 0, lalu ke CLI, kemudian kita masuk ke preview lag, lalu konfigurasi global, kemudian kita mode terangkan dulu pada switch 0-nya. Kita ketikkan interface FA 0/1, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Lalu kita exit, kemudian kita ketikkan interface range FA 0/, kita coba lihat pada PC 0 interface-nya 3 dan PC 1 interface-nya 2. Kita masukkan yaitu 2-3, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port
akses VLAN 10, lalu enter. Kemudian kita exit, kita masukkan lagi interface pada VLAN 20, kita ketikkan interface rank FA0/, kita lihat pada PC 2 memiliki interface 4 dan PC 3 memiliki interface 5 dan PC 4 memiliki interface 6 dan PC 5 memiliki interface 7. Kita masuk ke switch-nya lagi, kita masukkan interface-nya yaitu 4-7, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN 20, lalu enter, lalu exit. Kita coba konfigurasi pada VLAN 30, kita ketikkan interface rank FA0/, kita coba lihat pada PC 6 dia memiliki interface 8, pada PC 7 memiliki interface 9, PC 8 10, dan PC 10 memiliki interface 11. Kita masukkan interface-nya yaitu 8-11, lalu enter. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Kemudian exit. Kita coba lihat apakah kita sudah berhasil memasukkan interface-nya. Kita ketikkan to show VLAN brief, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN 10, 20, 30 sudah ada interface-nya. Kita close, kemudian kita pindah ke switch yang kedua, kita konfigurasikan PC-nya atau VLAN-nya. Kita masuk ke privilege, lalu konfigurasi global, kemudian kita ketikkan interface FA0/, kita modekan terang dulu, kita ketikkan switch port mode terang, lalu kita exit. Kita interface range FA0/, kita coba lihat pada VLAN 10 di sini, yaitu pada PC 14 memiliki interface 2 dan PC 15 memiliki interface 3. Kita masukkan, kemudian kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu enter. Kemudian kita exit, kita ketikkan interface range FA0/, kita coba lihat pada PC 19 memiliki interface 7, 18 6, 17 5, 16 4. Kita masuk ke switch lagi, lalu kita masukkan interface-nya yaitu 4-7, lalu enter. Kemudian ketikkan switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN 20, lalu enter. Kemudian kita exit, kita ketik lagi interface rank FA0/, kita lihat lagi pada PC 20 memiliki interface 8, 21 9, 22 10, 23 11. Kita masukkan interface-nya yaitu 8-11, lalu enter.
lalu switchboard, mode akses, lalu switchboard, akses, VLAN, kita lihat yaitu VLAN 30, lalu enter, kemudian kita exit, lalu kita coba lihat apakah kita sudah berhasil memasukkan interface-nya. Kita ketikkan to show VLAN brief. Bisa dilihat di sini bahwa kita sudah berhasil memasukkan interface-nya pada VLAN tersebut. Nah, ini kita akan mencoba pengujian ping dan IP DHCP. Langsung saja kita akan coba mulai pengujiannya pada PC 1. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, kita klik DHCP, apakah berhasil? Ternyata berhasil. Kita coba lagi pada PC 0, kita klik DHCP, apakah berhasil? Ternyata berhasil juga. Pada PC 2 kita coba masuk ke desktop, IP configuration, lalu DHCP, apakah berhasil? Berhasil juga. Kita coba lagi pada PC 10, kita masuk ke desktop, IP configuration, kita klik DHCP, apakah berhasil? Ternyata berhasil juga. Kita coba lagi pada PC 19, kita coba klik DHCP, apakah berhasil? Ternyata berhasil. Kita coba pada PC 20, kita klik DHCP, apakah berhasil? Ternyata berhasil. Kita coba pada PC 12, kita klikkan DHCP, berhasil juga. Kemudian kita coba ping atau mengirimkan paket, kita coba pada PC 2 ke PC 10, pertama violate. Setelah ini pasti akan berhasil. Nah, berhasil, kita sudah berhasil mengirimkan paket. Kita coba lagi pada PC 0 ke PC 19, pertama pasti akan violate, yang kedua pasti akan berhasil. Kita coba lagi pada PC 0 ke PC 19, bisa dilihat bahwa sukses. Kita coba lagi pada PC 10 ke PC 12, apakah berhasil? Kita lihat dulu. Pertama pasti violate, kita coba lagi dan sukses. Sekian materi menghubungkan antar VLAN. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.